Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Bagi seluruh jemaat GKSD Gamaliel Keraja Lembah Palu maupun simpatisan yang dapat mengakses mimbar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 3 Mei 2020, layak firman Pendeta Fridinelo STH dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Semoga pelayan firman hari ini dapat memberikan kekuatan iman percaya kepada kita sekalian. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami jemput jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 4. Allah hadir bagi kita. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bernebus dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jadilah ibadah saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah. Nikmat surga turunlah.
Jemaat kekasih Allah, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat kekasih Allah, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Berita anugerah Allah, jemaat dijemput berdiri. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di salibmu kusujud, miskin, buta, dan lemah.
sedikitku badan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku, suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau sendirikan bagi kami. Kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Dan pada saat sekarang ini ya Allah Bapa, di tengah-tengah pujian penyembahan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman Tuhan yang membuat kami kuat. Karena firman Tuhan yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah Bapa. Baik kami yang ada di rumah-Mu maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan menjadi berkat dan penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur dan memohon. Amin. Firman Tuhan pada saat sekarang ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Kita buka bersama kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera,
mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, lalu membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan, dan terlebih berbahagia lagi kita yang melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Haleluya. Jemaat kekasih Allah, selamat hari Minggu dan Shalom. Jemaat Tuhan, dalam doa dan harapan kami sebagai majelis jemaat GKST Gamaliel Karanja Lemba Palu, semoga kita semua tetap dianugerahkan kesehatan dan kekuatan oleh Sang Pemberi hidup dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kehidupan kita. Keterbatasan yang kita alami dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita yakin semuanya dalam kendali Tuhan Yesus Kristus, dan pastilah mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 terus mau mengingatkan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus, sehingga apapun yang terjadi dan teralami dalam perjalanan kehidupan kita pastilah mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, bagi semua jemaat Tuhan, di dalam kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, baik yang bekerja dari rumah maupun yang masih harus bekerja di luar rumah, tetap semangat, tetapi jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak dan berbagai panduan lainnya, sehingga pada waktu masa pandemi ini berakhir, oleh kenan Tuhan kita dapat berkumpul di rumahnya yang kudus di sini, memuji Tuhan secara bersama-sama dengan keluarga besar GKST Gamaliel Karanja Lemba Palu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini kembali berbicara tentang Paulus. Paulus yang dahulunya adalah Saulus yang sudah sangat jelas dijelaskan dalam khotbah pada ibadah minggu yang lalu oleh pendeta Rina Mambe. Namun dengan kisah yang berbeda saat ini menjadi perenungan kita. Kisah Paulus kali ini adalah ketika Paulus dan Silas yang harus didera dan dipenjarakan di dalam hal yang sangat terbatas, di dalam hal yang sangat sulit. Ketika kaki mereka harus dipasung, tetap ada pujian dan doa dari kedua hamba Tuhan ini. Tetap ada ungkapan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan, sehingga hal yang luar biasa terjadi di dalam penjara. Ada gempa bumi yang dahsyat yang mengakibatkan mereka semua terbebas dari belenggu itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kepala penjara mengetahui akan hal ini, ia langsung mengambil pedangnya. Ia hendak bunuh diri oleh karena ia yakin serta percaya bahwa apa yang terjadi saat itu ketika tahanan keluar dari penjara, ketika tahanan kabur, yang akan disalahkan, yang akan dihukum adalah kepala penjara itu sendiri. Sehingga tanpa segan-segan ia mengambil pedangnya untuk membunuh dirinya sendiri. Namun tiba-tiba seruan dari Rasul Paulus dengan nyaring katakan bahwa kami masih ada di sini, kami tidak keluar. Bahkan mau dikatakan kami semuanya masih lengkap, kami tidak lari dari penjara ini. Dengan gemetar ia menghampiri Paulus dan Silas. Ia menuntun mereka keluar. Kemudian ia berkata, Tuhan, bagaimana caranya agar saya beroleh selamat? Paulus dan Silas pun mewartakan berita keselamatan kepada kepala penjara ini. Dan pada akhirnya kepala penjara ini dan seisi rumahnya semuanya mengakui Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan dengan keyakinan ini mereka beroleh selamat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, tema renungan kita pada ibadah minggu saat ini adalah menjadi berkat dalam keterbatasan. Atau bisa juga kita katakan tetap eksis dalam masa kritis. Seperti yang dilakukan Paulus dan Silas dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Mereka tetap menjadi berkat sekalipun dalam keadaan yang sulit. Mereka tetap menjadi penyambut berita firman Tuhan sekalipun harus menderita. Berkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan adalah karunia Tuhan. Berkat itu adalah suatu pengaruh yang baik yang dialami dan diterima oleh orang yang menerima berkat itu. Dan tentunya keterbatasan yang kita alami saat sekarang ini, kita semua paham. Ada berbagai keterbatasan yang kita miliki. Misalnya yang pertama, keterbatasan harus di rumah saja. Sekalipun kita keluar dari rumah kita masing-masing, pasti ada batas-batas tertentu yang kita harus ikuti dan jalani. Keterbatasan yang kedua, namun kita bisa masih menjadi berkat adalah seringkali keterbatasan yang kita alami adalah keterbatasan kesehatan. Kadang kalau kita sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Atau kita yang terus bergumul dengan penyakit kita yang tak kunjung sembuh. Terlebih lagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, satu hal yang tidak terpisahkan adalah keterbatasan masalah ekonomi kita masing-masing. Jadi menjadi berkat di dalam keterbatasan atau tetap eksis dalam masa krisis adalah tetap hidup membawa kebaikan, tetap hidup membawa pengaruh yang baik sekalipun di rumah saja,
sekalipun tidak bisa bersosialisasi secara langsung, menjadi berkat sekalipun fisik ini lemah, menjadi berkat sekalipun keadaan ekonomi terbatas. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari Paulus dan Silas kita belajar menjadi berkat sekalipun di dalam keadaan terbatas, tetap eksis di masa kritis dengan cara yang pertama, mensyukuri apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Mau kita di rumah saja, mau kita masih harus bekerja di luar rumah, mau kita memiliki keterbatasan kesehatan, kita sakit, maupun kita memiliki keadaan ekonomi yang sulit, melalui teladan Paulus dan Silas, tetap bersyukurlah apapun keadaan kehidupan. Kita melihat mereka sekalipun mereka didera, disiksa, dimasukkan dalam penjara, bahkan kaki mereka harus dipasu, tetap ada doa dan pujian yang terucap dari kedua hamba Tuhan ini, menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun mereka tetap bersyukur. Inilah yang harus kita teladani dari Paulus dan Silas. Sekalipun kita hanya di rumah saja, mungkin kita sudah mulai ada kejenuhan oleh karena sudah mau hampir 2 bulan ini kita beraktivitas di rumah saja. Mungkin kita juga bergumul dengan keterbatasan kesehatan yang kita miliki. Tiba-tiba kita divonis menderita sakit penyakit yang tidak kita duga. Bahkan apalagi kalau dompet sudah mau menipis. Rasa-rasanya aduh, bagaimana jalani kehidupan ini. Tetapi bersyukur dalam segala hal adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Karena dengan bersyukur kita melihat bahwa ada mujizat yang terjadi bagi Paulus dan Silas pada waktu itu. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita mensyukuri apapun keadaan kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan kita berkat. Amin. Demikian pula di dalam menjalani kehidupan ini sebaliknya, jikalau kita hanyalah bersungut-sungut menjalani kehidupan ini tanpa bersyukur, justru hal yang buruk akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan secara tidak langsung kita melakukan dosa akan hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, cara menjadi berkat di dalam keterbatasan yang ada, yang pertama bersyukur. Bersyukur di rumah saja, bersyukur masih bisa kerja di luar, bersyukur sekalipun keadaan tubuh ini sakit, kita menderita sakit penyakit, bersyukur sekalipun isi dompet juga jaga jarak dengan kita. Semuanya kita syukuri. Lebih baik di rumah saja daripada tinggal di rumah sakit menjadi pasien ataupun tinggal kenangan. Bersyukur kita masih divonis menderita sakit penyakit dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang harus menghembuskan nafas terakhir. Bersyukur sekalipun kita mengalami kekurangan dalam kehidupan ekonomi kita, yang lain sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Dan hal yang kedua, ketika kita harus mencari berkat dalam keadaan terbatas adalah ketika Paulus dan Silas terbelenggu dan terlepas dari belenggu mereka oleh karena gempa bumi yang dahsyat, mereka tidak langsung menyelamatkan diri, kabur dari penjara. Tidak, karena mereka sungguh yakin serta percaya di balik apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan pasti memiliki maksud yang baik dalam kehidupan mereka. Pasti ada tujuannya di dalam penderitaan yang mereka alami. Pasti ada tujuannya mereka harus dipenjara, dan tidak lain adalah keselamatan bagi kepala penjara dan juga keluarganya. Mereka melayani kepala penjara ini dan keluarganya, sehingga mereka memberi diri untuk dibaptis, mengakui percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus dan Silas menjadi berkat bagi kepala penjara sekalipun dalam keadaan sulit. Nah, bagaimana dengan kita?
Apakah di rumah saja kita bisa menjadi berkat? Apakah dengan keadaan tubuh yang lemah kita bisa menjadi berkat? Apakah dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan kita dapat menjadi berkat? Tentunya bisa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita di rumah, mari kita nikmati waktu kebersamaan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita. Yang mungkin selama ini waktu itu kurang kita bagikan bersama dengan mereka. Menjadi berkat bagi anak-anak kita. Kita memiliki waktu dan kesempatan yang cukup banyak untuk mendidik mereka, untuk bermain bersama dengan mereka, untuk memberikan teladan hidup terhadap mereka. Secara tidak langsung kita melakukan kehendak Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak kita. Pun bagi ibu-ibu di rumah bisa menjadi berkat. Dahulunya yang belum ahli dalam memasak, sekarang bisa ahli dalam memasak. Karena banyak waktu yang dapat kita luangkan untuk memasak makanan yang mungkin selama ini belum pernah kita sajikan bagi keluarga kita. Bahkan tidak hanya bagi pribadi kita manusia yang hidup, kita pun bisa menjadi berkat di rumah kita sendiri. Menjadi berkat di sini membawa pengaruh yang baik. Mungkin halaman rumah kita selama ini kurang tertata karena kesibukan yang kita miliki. Kita harus kerja ke kantor pagi-pagi benar, pulang sudah larut malam dan lain sebagainya. Sehingga bunga tidak tak urus, halaman tidak tak urus, bahkan kadang-kadang laba-laba di rumah sudah banyak juga. Namun kita bersyukur saat sekarang ini, ketika kita di rumah saja, kita dapat melakukan berbagai hal, pengaruh yang baik di dalam rumah kita. Otomatis rumah kita semakin bersih, halaman rumah kita semakin asri. Segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan karena kita sibuk di luar rumah, bisa kita lakukan di dalam rumah. Namun terasa sayang, kalau sudah mau hampir 2 bulan, tidak ada manfaatnya yang dapat kita lakukan dan nikmati di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sudah mau 2 bulan di rumah, rumah tak kunjung bersih, halaman tak kunjung asri, anak-anak tak kunjung mendapat perhatian dari orang tua karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita berada di rumah saja, kita pun bisa menjadi berkat. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan, berikanlah pengaruh yang baik. Bahkan dalam keadaan tubuh fisik yang lemah, keterbatasan kesehatan, kita pun bisa menjadi berkat. Siapa bilang kita tidak bisa jadi berkat? Kita bisa menjadi pendoa bagi mereka yang sama sakitnya dengan kita. Kita bisa menjadi pendoa bagi keluarga kita. Kita bisa menjadi pendoa bagi banyak orang. Itu hanya adalah salah satu hal yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami keterbatasan kesehatan. Nah, bagaimana ceritanya kita menjadi berkat kalau ekonomi kita terbatas? Seringkali, saya ingin bantu yang sana tapi uang makan saya hanya cukup untuk keluarga saya. Saya ingin membantu yang sana tetapi saya tidak memiliki materi yang cukup untuk dibagikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya sangat tertolong dengan anggota jemaat yang seorang perawat menolong kami di dalam pengobatan di rumah sakit. Dengan talenta yang ia miliki, ia menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan saya yakin serta percaya kita semua anak-anak Tuhan memiliki talenta kita masing-masing. Berbagi berkat tidak selamanya lewat materi saja, melainkan lewat tugas tanggung jawab, lewat talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam keterbatasan kita, sekalipun ekonomi kita terbatas, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat perenungan kita pada saat sekarang ini, terus diingatkan kepada kita, jadilah berkat sekalipun dalam keadaan terbatas. Biar iman kita tetap eksis walaupun dalam situasi krisis. Gunakan setiap kesempatan
sekalipun dalam kesempitan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat kekasih Allah, marilah kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Kita akan mendengarkan penyampaian warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu. Kita dengarkan warta Jumat hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Yang pertama, seluruh hamba Tuhan, majelis jemaat, dan seluruh jemaat Tuhan GKST Gamaliel Kerajaan Lembah Palu mengucapkan terima kasih kepada keluarga Dalim Monepa, secara khusus kepada Bapak Viko Dalim yang terus dengan setia membantu, memfasilitasi, dan juga meliput secara langsung mimbar pemberitaan firman Tuhan untuk memudahkan pelayanan tetap berjalan, dan juga jemaat Tuhan untuk terus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan sekalipun harus beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan keluarga terkasih dan juga dalam tugas dan pekerjaan setiap hari. Selanjutnya, informasi kepada seluruh jemaat Tuhan
bahwa pundi ibadah minggu, evangelisasi, dan juga pembangunan seluruhnya berjumlah Rp705.000. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita dan juga mendoakan persembahan syukur yang kita persembahkan. Mari kita satu hati kita berdoa. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu ya Allah Bapa kami, untuk kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur boleh beribadah sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kami yakin serta percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami semua. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Dalim Pasawa yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya keluarga ini terus ditolong dan diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan hidup, kehidupan rumah tangga yang ada. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Viko Dalim yang juga bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-33 tahun. Kami yakin serta percaya hamba-Mu ini akan terus diberkati Tuhan di usia yang baru. Tuhan memberkati pribadi dan keluarganya, bahkan pekerjaan terlebih pelayanannya di jemaat kami, jemaat GKSD Gamaliel. Biarlah apa yang ia lakukan ya Allah Bapa terus berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupannya. Kami juga bersyukur bersama Bapak Ardi Timbani yang juga merayakan hari ulang tahun. Biarlah kiranya keluarga Timbani Tendean terus diberkati oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan pribadi, keluarga maupun pekerjaan yang ada. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Anwar Rantaula yang juga merayakan hari ulang tahun, di mana Tuhan terus memberkati kehidupannya. Biarlah kehidupan Bapak Anwar Rantaula terus dirahmati Tuhan, pribadi, keluarga, bahkan pekerjaan yang ada. Kami juga bersyukur ya Allah Bapa bersama dengan anak kekasih Melvi Katiandago yang juga merayakan hari ulang tahun. Biarlah anak kekasih ini terus diberkati oleh Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam pergaulannya. Biarlah ia terus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba Tuhan, Ibu Pendeta Rina Mambe, yang Tuhan berkenan memberkati, menggenapkan usianya. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dalam tugas tanggung jawab pribadi keluarganya bersama kedua anak terkasih. Engkau mengenal hamba-Mu ini ya Allah Bapa. Apa yang ia harapkan, rindukan, biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati. Kami pun bersyukur bersama Bapak Jack Mogadi. Tuhan terus berkati Bapak Jack Mogadi dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarganya. Biarlah kiranya hamba-Mu ini terus ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Melkisedek yang juga merayakan hari ulang tahun. Tuhan terus berkati hamba-Mu ini, tugas tanggung jawab pekerjaan yang tidak mudah yang harus ia lakukan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai ia. Kami bersyukur bersama saudara terkasih kami Andre Labiro yang juga merayakan hari ulang tahun. Tuhan terus berkati kiranya hamba-Mu ini dalam menjalani masa mudanya, di dalam menjalani berbagai hal yang ia harapkan dan rindukan. Tuhan terus merahmati perjalanan kehidupannya. Kami pun juga bersyukur bersama dengan Bapak Haryanto Molejo. Tuhan terus berkati Bapak Haryanto Molejo dalam tugas tanggung jawab pribadi dan keluarganya. Memberkati apa yang ia harapkan, apa yang ia rindukan terjadi dalam kehidupan pribadi keluarganya, semuanya berada dalam pengaturan kasih sayang Tuhan. Kami pun bersatu hati berdoa bagi anak Eja Komaling yang harus menjalani beberapa pengobatan yang ada. Tuhan terus berkati anak kekasih Eja Komaling, beri kesehatan Tuhan, beri kekuatan kepada kaum keluarga, bahkan pulihkanlah keadaannya. Kami yakin serta percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Anak kekasih Eja Komaling
pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi Bapak Edi Mario yang saat sekarang ini juga menjalani pengobatan. Tuhan terus berkenan memberkati setiap usaha kaum keluarga untuk mendatangkan kesembuhan bagi Bapak terkasih. Biarlah semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan, karena kami yakin serta percaya apa yang diberkati Tuhan pasti akan mendatangkan kesembuhan bagi Bapak Edi Mario. Kami juga berdoa akan persembahan syukur perpuluhan dari Ibu Yanti Reabonto yang dipersembahkan di dalam jemaat kami. Tuhan terus berkati Ibu Yanti, Tuhan memberkati kehidupan pribadi keluarganya, apa yang terus diusahakan dan dikerjakan terus ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Ya Allah Bapa kami, pun kami terus bersatu hati berdoa bagi majelis jemaat yang terus setia melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau mengenal kami semua ya Allah Bapa. Berkenanlah kiranya Engkau memberkati kami, dan berkenanlah kiranya Engkau terus menuntun menyertai kami sehingga pelayanan ini terus dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Allah Bapa kami terus berdoa bagi pemerintah, bagi tenaga medis, semua yang berupaya dalam penanganan COVID-19. Tuhan terus berkati mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka kekuatan. Bahkan saudara-saudara terkasih kami yang sudah terpapar virus ini, yang harus menjalani perawatan yang ada, beri mereka semangat Tuhan. Kami yakin serta percaya banyak cara Tuhan menyembuhkan mereka. Dan biarlah jikalau Engkau berkenan ya Allah Bapa, biarlah kiranya masa pandemi COVID-19 ini berakhir. Kami yakin serta percaya Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya. Berkenanlah kiranya memberkati persembahan syukur yang boleh kami persembahkan. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur, kami datang memohon, jadilah sesuai seturut kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menyanyikan kidung jemaat nomor 453, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Sejati bagi
kasih Allah, jalanilah hidup dan kehidupan yang dianugerahkan kepada kita. Jadilah berkat sekalipun dalam keadaan terbatas, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan berkenan, minggu depan pasti akan berjumpa lagi dalam mimbar pemberitaan firman Tuhan bersama jemaat PKSD Gamaliel Karanja Lembah Palu. Tuhan memberkati kita semua. Salam.